Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, selamat pagi. Shalom. Shalom Bapak, Ibu. Halo tante-tante, om-om, opa-opa, oma-oma, saudara-saudari sekalian. Selamat datang dalam rumah ibadah kita. Kita percaya berkat Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Dan saya percaya kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari satu tujuan, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jika kita menyenangkan hati Tuhan, maka kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita dalam ibadah raya kita ini. Kita boleh bersyukur dan mengucap syukur sebab kebaikan Tuhan yang diberikan untuk setiap kita, untuk selalu berada dalam anugerah-Nya. Mari sama-sama naikkan ucapan syukurmu bagi Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan-Mu dan kasih-Mu, buat anugerah-Mu dan kemuliaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidupku. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur sebab kebaikan-Mu yang Kau limpahkan dalam hidupku. Ku naikkan sembah dan syukur kami hanya bagi kemuliaan Allah yang kudus. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang selalu ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur dalam hadirat-Mu, kami bersyukur dalam anugerah-Mu, sebab kebaikan-Mu yang besar yang Kau nyatakan dalam hidupku. Hatiku limpah dengan segala syukurku, sebab ku percaya Engkau Tuhan yang besar. Engkau Tuhan yang perkasa dan berkuasa, yang sanggup menggenapi segala kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah.
meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Yang percaya berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ku hidup. Kita berdiri bersama-sama yuk. Percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya. Dengan iman dan keyakinan-Mu di pagi hari ini, Tuhan kan melakukan perkara yang besar yang terjadi dalam hidup kita. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Percaya Engkau Tuhan yang besar, yang selalu berjanji dan menggenapi. Dan imanku bersepakat, sebab Engkau Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Angkat tangan kananmu bagi Tuhan, lambaikan bagi kemuliaan nama Dia. Yes, menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Oh, haleluya. Kemenangan dari-Mu yang terjadi saat ini, Tuhan, mengalir dan mengalir. Engkau memenuhi hidup kami saat hati kami bersepakat, iman kami dan percaya kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Haleluya.
kuasa-Mu yang mengalir di dalam hidupku. Aku kan bersyukur sebab kebaikan-Mu yang Kau limpahkan. Untuk kami selalu mengucap syukur buat karya kasih-Mu mengalir, mengalir. Oh sana, oh sana, Sinarababa sene. Holy, 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 holy. Sikarata kalama mama sene. Indara basa kata ya mama badeges. Oh, dira baba sidana ngalara baba sene ne 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 ne. Sidara baba 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 baba. Sigira baba 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 baba. Sigira baba 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 binara bata kasini dalara namas. Hidara baba baba sene ne 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 ne. Yeshua, Yeshua, Yeshua Masih, Yeshua, Yeshua, Yeshua Masih. Sigira mata kalawa mama se. Holy, 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 holy. Sigira mata kaya mata. Hinarama mo segele yano. Hinaramo seketaya mama. Hinama mama botekesya. Terpujilah Engkau Tuhan Allahku, sumber kekuatan dan penghiburan dan penolongku, yang membebaskan dan memenangkan hidupku untuk menjadi kemuliaan kasih-Mu. Mengalir di dalam hidup kami kepenuhan kuasa Roh-Mu, mengerjakan sesuatu yang terbaik dan terindah dalam hari-hariku. Limpahkan sukacita-Mu, pengurapan Roh-Mu ya Roh Kudus. Mengalir, mengalir, Engkau Allah Mesias, Allah berkasa, kuasa-Mu kekal selama-lamanya, yang menopang hidup kami dalam damai dan sukacita-Mu. Kami bersyukur. Hormat syukur kami bagi kemuliaan Engkau Sang Raja Damai yang luar biasa, yang memenuhi hari-hari kami dengan sukacita. Air mata Engkau gantikan dengan tari-tarian. Sukacita surgawi mengalir dalam hari-hari kami, dan kami percaya ibadah ini luar biasa bukan karena pelayan-pelayan Tuhan, tetapi karena kehadiran Tuhan yang mengalir dalam hidup kami, yang memenuhi hati kami, yang Allah Immanuel ada bersama dengan kami, yang selalu ada menghibur dalam hidup kami dan memenuhi janji-Mu atas hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami percaya ibadah ini akan mengalami lawatan Tuhan, karena Tuhan beserta dengan kami. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, susah hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dengan kuasa Roh-Mu, kuasa kemuliaan-Mu, anugerah-Mu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih, hamba-Mu yang melayani dalam ibadah raya ini diurapi dengan urapan baru, dan setiap umat-umat-Mu yang hadir mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, segala hormat syukur kami kepada Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Setiap kita katakan bersama, amin, 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 amin. Haleluya, semuanya sekali lagi katakan shalom. Damai sejahtera Tuhan atas hidup kita. Berikan shalom dong kanan kirimu, ya. Tuhan berkati, selamat hari Minggu dalam damai dan sukacita Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, sebab Tuhan yang mempunyai segala kemuliaan untuk selama-lamanya. Come on. Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Sekali lagi sama-sama. Kau Tuhan yang mempunyai kerajaan dan kuasa. Kau Tuhan yang mempunyai kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Dengan yakin katakan amin, amin, amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Kau Tuhan, semuanya yuk katakan. Kerajaan dan kuasa, Kau Tuhan yang empunya kemuliaan selamanya, kemuliaan selamanya. Sama-sama katakan. Amin. 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 Glory hallelujah. Glory hallelujah. Amin. 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 Semuanya katakan. Amin. Glory hallelujah. Amin. 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 Glory, glory hallelujah. Glory hallelujah. Amin. 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 Haleluya. Dia memang Allah yang mempunyai kerajaan kemuliaan selama-lamanya. Katakan amin. Yang berkata amin berdiri bersama-sama. Naikkan pujian bagi Sang Raja yang luar biasa. Semuanya dari-Mu Tuhan. Sama-sama katakan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukur Tuhan ku serahkan padamu. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu. Pujian syukurku Tuhan ku serahkan padamu. Sama-sama nyatakan. Berjalanlah di depanku dan tuntunku di setiap langkahku. Ku kan selalu berharap padamu, sahabatku, Bapa dan Rajaku. Semuanya. Terimalah semua hormat dan pujian yang ku beri dan ku bawakan syukur bagi kasih yang sejati. Katakan. Semuanya dari-Mu, semuanya untuk-Mu.
Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Semua hormat dan pujian yang ku beri, semuanya ku bawakan, syukur bagi kasih yang sejati. We go! Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukur Tuhan, ku serahkan padamu. Semuanya darimu, semuanya untukmu. Pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Pujian syukurku Tuhan, Ku serahkan padamu. pujian syukurku Tuhan, ku serahkan padamu. Haleluya. Segala pujian, syukur hanya bagi kemuliaan Allah yang perkasa untuk selama-lamanya. Katakan amin. Ayo bertepuk tangan bersama-sama yuk. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan pengharapanku. Jiwaku kan bersorak untuk menyatakan dahsyat Kau Tuhan. Bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Semuanya yuk. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohmu dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kehendak-Mu sempurna. Kau Tuhan yang berkuasa, sanggup bangkitkan. Ayo, lebih lagi dalam Tuhan, come on. Jiwaku kan bersorak, Jiwaku kan bersorak untuk menyatakan Yesus Kau dasar. Dan bertatalah atasku, ku mau hidup bagimu. Tuhan Kau perkasa, setia selamanya. Bangkit rohku dan imanku. Tuhan Kau perkasa, percaya selamanya. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Kehendak-Mu sempurna bagiku. Mari serukan sama-sama. Oh, keyboard.
Tuhan kau perkasa setia selamanya. bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau Perkasa berjaya selamanya, kehendakmu sempurna. Sama katakan, Tuhan kau perkasa setia selamanya, bangkit rohku dan imanku. Tuhan kau perkasa berjaya selamanya, kehendakmu sempurna bagiku. Kehendakmu yang sempurna dalam hidupku, sebab kau Tuhan yang berkuasa dan besar selama-lamanya. Haleluya. Ku percaya bahwa Engkau Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, jemaat dengan iman dan yakinmu pada Tuhan. berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya. Tuhan yang Lebih keras lagi buat Tuhan dengan iman yakinmu. Percaya Tuhan akan melakukan perkara yang besar pada saat ini. Lewat kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan untuk setiap kita. Haleluya. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, kesehatan yang baik untuk bisa ada di tempat ini. Supaya bisa memuliakan Engkau, terlebih lagi untuk berjumpa dengan Engkau, yaitu firman Tuhan yang hidup, yang akan membuat hidup kami lebih daripada pemenang. Kami percaya Engkau Allah yang setia,
yang menggenapi janji-janji-Mu. Firman-Mu berkata, di mana ada 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah kami. Biar keberadaan-Mu di tengah-tengah kami boleh kami nikmati, rasakan, dan alami. Kau lihat hati kami yakin di sini lebih daripada 3 orang yang merindukan Engkau, merindukan kehadirat-Mu. Tuhan berkati urapi ibadah pagi hari ini, ibadah yang kedua. Dengan kuasa Roh-Mu yang kudus kami bisa menangkap pesan Tuhan untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu Tuhan berkati urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap perkataan yang keluar daripada mulut hamba-Mu ini boleh sungguh-sungguh memberkati anak-anak-Mu yang atas ketetapan-Mu boleh ada di tempat ini pada pagi hari ini. Berfirmanlah Bapa, kami anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam satu nama yang ajaib, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat luar biasa yang mengatur hidup kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk. Shalom semuanya. Tuhan Yesus luar biasa. Amin. Ya. Saya lihat dulu jamnya. Ya. Saudara, firman ini pernah saya sampaikan, pertama kali saya sampaikan di sini itu ibadah yang jam 7. Nah, ini kan ibadah yang kedua. Jadi saya berpikir saya harus sampaikan firman ini karena firman ini firman temanya favorit lah buat saya ya. Nah, sebelum saya mengutarakan, menyampaikan temanya, saya kasih satu cerita, saudara tebak. Pesan apa yang saya mau sampaikan ya. Ada seorang gadis usia 17 tahun, cinta Tuhan dan sangat suka menyembah dan berdoa. Kalau gadis usia 17 tahun, kira-kira dalam doanya, permohonannya apa? 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 Jodoh, benar. Nah, gadis ini berdoa minta jodoh, tapi cara doanya unik, yaitu dia minta jodoh, diambil satu kertas, dia tulis kriteria pria idamannya. 1, tipenya apa, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kriteria yang ditulis oleh gadis ini di satu kertas. Nah, dia cara berdoanya unik, yaitu begini. Waktu dia berdoa, menyembah Tuhan, ini gadis cinta Tuhan ya, dia akan berdoa seperti ini. Dia memuji menyembah Tuhan, haleluya, menyembah Tuhan ya, haleluya. Saudara tahu catatan yang ditulis tadi diangkat. Haleluya, suruh Tuhan lihat. Haleluya, bahwa dia minta jodoh 1, 2, 3, 4, 5, modelnya seperti ini. Haleluya, dia tidak ucapkan, tetapi dia begitu yakin Tuhan bisa melihat isi hatinya lewat catatan selembar kertas ini. Begitu terus. Tahun pertama dia begitu semangat untuk berdoa dengan gaya seperti itu. Tahun kedua masih semangat berdoa seperti itu. Lama-lama bosen juga. Saudara, ada nggak di sini yang berdoa mulai bosen untuk mendoakan satu hal? Nah, ternyata gadis ini juga jadi bosen. Dia nggak doa lagi tuh. Singkat cerita, ketika dia usia 24 tahun, menikah dengan seseorang pria dan punya anak 2. Nah, satu hari ketika dia mengantarkan anaknya sekolah, kembali ke rumah, tiba-tiba dia ada kerinduan untuk baca firman, ya. Nah, waktu dia baca firman itu, saudara tahu apa yang terjadi? Dia ketemu dengan catatan yang dicatat dulu waktu dia usia 17 tahun. Waktu dia lihat catatan itu, loh, ini kan catatan yang saya buat waktu saya berusia 17 tahun.
Saudara tahu apa yang terjadi? Dia terkejut waktu dia lihat catatannya itu. Kenapa dia terkejut? Karena suaminya yang sekarang ini modelnya percis yang dia catat ketika dia usia 17 tahun. Udah tangkap belum? Apa yang saya mau sampaikan? Tentang doa. Doa yang apa? Doa yang berkenan. Doa yang membuat Tuhan itu tersenyum dan berkata, aku setuju nak dengan doamu. Artinya ketika doamu itu berkenan, mungkin kau lupa dengan doamu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah lupa dengan doamu. Ketika doamu itu membuat Tuhan tersenyum dan berkata, aku setuju nak dengan doamu. Saudara rindu punya doa yang membuat Tuhan tersenyum? Cuman Bapak ini, yang lain, emang gue pikirin, ya udah. Saya rindu adalah saudara keluar dari tempat ini, cara doamu itu berubah. Mungkin selama ini doamu itu membuat kuping Tuhan jadi gatel. Bisa seperti itu. Tapi hari ini saya mau ajarkan satu doa di mana doamu itu membuat Tuhan tuh tersenyum. Dan selalu berkata, aku setuju nak dengan doamu. Saudara rindu mau punya doa yang seperti ini? Doa yang berkenan? Nah, keluarkan ayatnya. Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Doa yang berkenan berdasarkan Lukas 11 ayat 5 sampai 13 ini perumpamaan. Ya. Nah, sebelum ayat 5 tentang perumpamaan, di ayat 1 sampai 4 itu Tuhan diminta oleh murid-muridnya, ajarkan kami satu doa, dan Tuhan ajarkan doa Bapa kami. Jadi sebelum ayat 5 ini Tuhan ajarkan doa Bapa kami, ya. Nah, ini perumpamaannya. Boleh dikeluarkan? Lukas 11 ayat 5 sampai 13. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur, aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah. Kecepatan tuh. Aku berkata kepadamu, mintalah maka kau akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Ayat 10, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan, atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking. Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara lihat perumpamaan ini, ada seorang yang tengah malam keluar, pergi ke rumah sahabatnya, pinjam roti 3. Dan sahabatnya itu sebenarnya enggan untuk memberikannya, tetapi saudara lihat akhirnya dia mendapatkan, ya. Seolah-olah gini, dalam gambaran ini, saudara berdoa meminta sesuatu sepertinya itu mustahil, tetapi akhirnya saudara mendapatkannya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini perumpamaan. Dari perumpamaan ini ada 5 poin bagaimana saudara berdoa menjadi Tuhan suka dan Tuhan tersenyum, ya. Pertama adalah berdasarkan ayat 5a boleh dikeluarkan. Saudara berdoa harus dengan pengorbanan. Catat nih, yang pertama, nanti saudara cek, wah selama ini saya nggak ada pengorbanan. Artinya apa? Doa dengan pengorbanan, menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Kita baca, lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam, Alkitab tidak pernah iseng,
berkata tengah malam itu ada maksud. Tengah malam enaknya ngapain? Tidur. Bayangkan nih, di tengah malam enaknya tidur, dia rela untuk pergi ke rumah sahabatnya pinjam roti. Ini cerita tentang permohonan ya. Jika seorang di antara kamu yang pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Poin pertama adalah doa dengan pengorbanan, artinya saudara harus menyisihkan waktu untuk berdoa, bukan menyisakan waktu untuk berdoa. Saudara bisa melihat perbedaannya antara menyisihkan dan menyisakan. Saya kasih kesaksian saya ya. Dulu itu kalau saya pulang kerja dari toko, biasanya selesai mandi saya akan berdoa. Karena pemikiran saya selesai mandi itu seger. Saya akan berdoa. Nah, satu hari ketika saya mau berdoa saya merasa haus gitu ya. Saya tidur di lantai 2. Akhirnya saya pikir begini, saya minum dulu, cari minum. Nah, akhirnya saya turun ya ke lantai bawah sambil cari minum. Ini contoh ya, sambil praktek. Ambil minum. Ini Pak, udah saya siapin. Terus saya minum kan. Waktu saya ambil air minum ini, saya lewat ruang televisi. Ruang televisi itu menayangkan film yang saya suka, yaitu Dunia Binatang. Sambil minum ya, kebetulan saya memang aus. Dari berdiri, saya pikir entar dulu nonton film dulu. Nah, seperti ini ya. Wah, tayangan Dunia Binatang. Masih di lantai bawah nih ya, karena saya lewatin ruang televisi itu. Selesai tayangan Dunia Binatang, dilanjut film yang lain. Saya tertarik. Mulai dari berdiri, ya, berdiri, sampai saya duduk. Bukannya saya nggak berdoa, saya berdoa, tapi saya berdoanya setelah tayangan televisi itu selesai, kurang lebih jam 12 malam. Itu namanya saya menyisakan waktu buat berdoa, bukan menyisihkan waktu. Saudara ada yang seperti itu, doanya jam 12 malam, aminnya kapan? Tuh, Bapak udah ngalamin ya Pak ya? Doa aminnya bisa besok pagi, karena saya seperti itu, karena ngantuk. Tangkap ini? Nah, artinya saya harus menyisihkan waktu, bukan menyisakan. Satu hari John Wesley itu pendiri gereja Metodis, waktu dia usia 17 tahun, waktu dia sekolah Alkitab, mamanya Susana Wesley sering menasehatkan si John yang masih remaja, usia 17 tahun sekolah Alkitab. Mamanya berkata begini, John, hati-hati ya dengan hal duniawi. John yang masih polos usia 17 tahun, remaja, dia tidak mengerti apa itu duniawi. Saya mau tanya sama saudara, apa sih duniawi? Pak, bisa jawab Pak? Bingung. Duniawi apa? Sederhana, nanti saya kasih jawabannya. Ada yang bisa jawab duniawi itu apa? Saudara kayak si John juga ya, bingung gitu ya. Mamanya bilang, John hati-hati dengan duniawi. Bingung, si John Wesley ini bingung. Karena dia masih muda ya, 17 tahun. Apa itu duniawi? Dia tanya sama mamanya, Ma, apa sih arti duniawi? Saudara tahu jawaban dari mamanya John Wesley ini, yaitu Susana Wesley. Dijawabnya begini, John, begini, duniawi itu segala sesuatu yang membuat hasratmu, kerinduanmu akan Tuhan itu berkurang, itu duniawi. Sinetron tadinya nggak duniawi, tetapi karena sinetron itu membuat hasratmu, kerinduanmu untuk berdoa itu jadi berkurang, maka sinetron itu jadi duniawi. Pertandingan sepak bola final, tadinya nggak duniawi, oleh karena pertandingan sepak bola itu gereja jadi sepi. Yang membuat apa? Hasratmu, kerinduanmu untuk datang beribadah di tempat ini atau doa malam jadi berkurang oleh karena sepak bola atau bulu tangkis, maka yang tadinya nggak duniawi jadi duniawi. Saudara nangkap sekarang?
Dunia binatang atau film yang lain, itu tadinya nggak duniawi. Sinetron tadinya nggak duniawi. Cuman karena sinetron atau karena dunia binatang itu, doa saya jadi tertunda. Jam 12 malam saya berdoa, nah itu namanya saya menyisakan waktu untuk berdoa. Saudara nangkep ini? Saudara mau membuat Tuhan tersenyum ketika engkau berdoa, saudara harus berdoa dengan pengorbanan. Memberi jumlah itu tidak menyilaukan mata Tuhan. Banyak doanya lu. Memberi dengan hati yang tulus, itu menyenangkan hati Tuhan. Tapi saya mau katakan, memberi dengan pengorbanan menggetarkan hati Tuhan. Kalau hari ini mungkin saudara ada bisnis, janjian dengan klien saudara, saudara tolak. Akhirnya saudara kehilangan mungkin keuntungan 5 juta. Itu kan pengorbanan saudara. Saudara rela untuk datang ke tempat ini. Itu menggetarkan hati Tuhan. Saudara bisa bayang ketika doamu itu menggetarkan surga, apa yang terjadi? Saudara nangkap ini? Ketika doamu berkenan, engkau lupa dengan doamu, Tuhan tidak pernah lupa dengan doamu. Engkau minta 1, dapatnya 5. Kalau doamu menyenangkan hati Tuhan. Saudara kalau minta tolong sesuatu kepada bos saudara, saudara tuh nyenangin hati bos, saudara minta 1 pasti dikasih bonus. Setuju nggak? Itu poin pertama. Poin kedua adalah doa dengan kemurahan. Keluarkan ayat 6. Artinya, kalau selama ini saudara berdoanya egois, semuanya untuk aku, berkati usahaku, kesehatanku, orang tuaku, anakku, keluargaku, sekolahku, semuanya ku. Pantesan doa kita tidak didengar. Ini yang saya katakan, membuat doamu itu telinga Tuhan jadi gatel. Tetapi engkau mau doamu itu berkenan, membuat Tuhan tersenyum, saudara harus berdoa untuk orang lain. Ini saya katakan adalah doa dengan kemurahan atau doa syafaat. Sebab seorang sahabatku sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Saudara lihat, tengah malam dia korbankan waktunya, waktu tidurnya, pergi ke rumah sahabatnya, pinjam roti 3 buat anaknya, istrinya yang lagi kelaparan atau untuk orang lain. Untuk sahabatnya, ini menunjukkan saudara harus berdoa jangan egois. Karena Tuhan itu, Bapa kita itu adalah rindu memberkati anak-anaknya. Karena dalam hal memberi, ya terlebih berkat memberi daripada menerima. Ketika engkau memberi sesuatu, kasih nilai 1, dia akan berdampak balik kepada saudara itu 2 kali lipat. Double porsi. Tuhan maunya itu. Ini hati Bapa. Saudara harus mengerti ini ya. Jadi artinya kalau saudara mendoakan orang lain, efek baliknya ke saudara itu double porsi. Bukan kata saya, kata Alkitab. Coba dikeluarkan, Ayub 42 ayat 10. Saudara tahu kan Ayub mengalami keterpurukan yang luar biasa, anaknya meninggal, hartanya hilang, terus kesehatannya. Akhirnya dipulihkannya dengan cara apa lihat? Apa dia berbuat baik? Apa dia berdoa? Apa dia berdoanya egois? Tuhan pulihkan kesehatan saya, keluarga saya, harta saya, bisnis saya. Apa seperti itu? Terus Tuhan pulihkan? Kita baca ini ya. Ayub 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk dirinya atau untuk orang lain? Untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. Saya mau katakan ketika engkau berdoa untuk orang lain, efek baliknya ke saudara itu double porsi. Karena firman Tuhan berkata terlebih berkat memberi daripada menerima. Jadi kalau saudara memberi 1, saudara harus terlebih berkat daripada yang saudara berkati, dia dapat 1, saudara harus dapat 2. Itu hukumnya Alkitab. Tangkap ini. Saya kasih kesaksian. Satu hari Jeremy Rim tahu ya, udah lama sekali.
Dia bersaksi, dan kesaksian ini melekat di dalam hati saya. Cerita tentang seorang hamba Tuhan yang baru menikah, gembala sidang. Kalau baru menikah, kalau berdoa mintanya apa? Anak, ya. Jadi hamba Tuhan ini, gembala sidang, berdoa supaya dikaruniakan anak. Dia berdoa sungguh-sungguh, 1 tahun lewat, 2 tahun lewat, 3, 4, 5, 6, 7 tahun, 8 tahun lewat. Gak ada kelihatan istrinya itu hamil. Akhirnya dia punya pendapat, mungkin Tuhan mau pakai dia dengan dahsyat luar biasa, di mana dia pelayanan tanpa anak, berdua aja. Pemikiran seperti itu. Akhirnya dia tidak lagi berdoa untuk minta supaya dikaruniakan anak. Satu hari hamba Tuhan ini didatangi oleh seorang jemaat yang sudah menikah 8 bulan tapi belum dikaruniakan anak. Dia datang kepada gembalanya ini dan bilang, "Pak Pendeta, doakan saya dong." "Ya, apa nak yang harus aku doakan?" "Doakan saya, doakan kami supaya kami dikaruniakan seorang anak. Saya sudah 8 bulan menikah, kok belum ada tanda-tanda kehamilan dari istri saya." Dalam hati pendeta, kamu baru 8 bulan, saya 8 tahun nih berdoa untuk minta anak tapi tidak dikabulkan. Tetapi dia namanya gembala, dia harus dong mengayomi dombanya. Akhirnya didoakanlah si jemaat ini yang menikah 8 bulan tidak punya anak. Nah, karena gembala ini sudah merasakan bagaimana pergumulan pingin punya anak tapi belum dapat. Jadi waktu dia mendoakan si jemaatnya ini, itu hatinya sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, berkati jemaat ini, seorang keturunan ilahi. Berdoa sungguh-sungguh sambil meneteskan air mata. Belas kasihanmu turun ke atas jemaatmu ini supaya dikaruniakan seorang anak. Lihat kerinduan hati anakmu ini, jemaat yang menikah 8 tahun belum dikaruniakan anak. Saudara tahu apa yang terjadi oleh karena doa hamba Tuhan ini dengan hati yang tulus. 8 bulan kemudian terjadi mujizat. Hebat gak? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Hamil. Tapi saudara tahu yang hamil siapa? Istri pendeta. 8 tahun dia berdoa untuk dirinya sendiri, tidak terjadi mujizat. Ketika dia berdoa untuk jemaatnya, terjadi mujizat. Istrinya sendiri, istri pendeta ini akhirnya hamil. Ya, itu efek baliknya. Makanya Tuhan tuh rindu supaya saudara diberkati double porsi dengan jangan doa egois. Berdasarkan ayat 6 tadi, dipantengin aja dikeluarkan ayat itu, ya. Wow, saudara melihat saya mantap juga hari ini saya dapat pengajaran. Saya kebetulan nih pengen punya motor nih. Udah saya doain si Anu dengan tujuan supaya dapat motor. Ya nggak seperti itu. Saudara berdoanya harus dengan hati yang tulus. Karena saya sering lihat ya, banyak orang yang berdoa penuh dengan kata-kata, tetapi tanpa hati. Lebih baik saudara berdoa tanpa kata-kata, tapi dengan hati. Saya kasih contoh lagi. Ada seorang pengusaha kaya yang katanya cinta Tuhan, sehingga dia mengadakan persekutuan doa setiap hari Kamis. Ya. Jadi dalam persekutuan doa itu selesai, pasti ada makan yang enak. Taunya makanannya beda lah. Nah sebelum makan, nah si pengusaha kaya ini akan berdoa, dan dia berdoanya untuk orang lain loh. Ini ya, sebelum makan doa dulu, dia berdoa nih. Dia berdoa untuk orang lain, doa syafaat. Dia berdoa untuk Pak Bejo yang tinggalnya nggak jauh dari rumahnya. Dia berdoa seperti ini, Tuhan Yesus berkati Pak Bejo. Pak Bejo itu orang miskin yang kekurangan. Tuhan berkati supaya dicukupkan segala keperluannya, supaya bisa makan kenyang, enak.
dan lain-lain. Berdoa untuk Pak Bejo itu saudara tahu berapa menit? 15 menit. Anaknya nungguin kapan aminnya supaya bisa makan cepat. Kelaparan si anaknya. Saudara pernah nggak sebel sama seseorang, doa makan lama banget gitu. Janda miskin didoain ya, pengemis kiri kanan didoain. Padahal saudara mau makan nih, doain itu doa syafaat. Kesel kan? Doa lama banget, kapan aminnya? Pernah seperti itu, saya teropong, ada nggak ya? Kelihatannya ada nih ya, tuh yang mangut-mangut. Ada itu bapak saya kali. Nah anak ini juga begitu, Kamis depan berdoa seperti itu lagi. Lama, kadang-kadang 20 menit doain Pak Bejo. Akhirnya si anak itu penasaran, dia ngomong sama bapaknya, Pak aku mau nanya nih, kenapa sih kita sebelum makan selalu harus mendoakan si Pak Bejo? Begini nak, kata si pengusaha kaya ini, Pak Bejo itu orang miskin, dia sangat butuh doa-doa kita. Langsung anaknya nyeletuk, kalau saya jadi bapak punya uang, saya kasih sejumlah uang kepada Pak Bejo, sehingga Pak Bejo bisa langsung beli makanan, makan. Kita nggak usah doain Pak Bejo, aminnya cepet. Tuhan berkati makanan ini, terima kasih buat makanan ini, amin. Langsung makan. Saudara nangkep gak dari yang doa pengusaha ini? Dia berdoa penuh dengan kata-kata, tetapi tanpa hati. Oke? Ketiga adalah saudara harus berdoa dengan kerendahan hati berdasarkan ayat 6 yang masih tetap ya di sini ayat 6 coba. Lukas 11 tadi ayat 6. Doa dengan kerendahan hati, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan garis bawahi kata-kata ini, aku tidak punya apa-apa, menunjukkan orang ini rendah hati. Ya, kita baru punya sedikit aja udah sombong. Jadi harus doa dengan kerendahan hati artinya aku tidak punya apa-apa. Ayat 8-nya coba. Ayat 8. Namun, langsung B ya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi saudara lihat, orang ini akhirnya mendapat sesuatu, kenapa? Enggak malu. Nah, poin ketiga adalah doa dengan kerendahan hati, ada pengakuan, jujur, dan tidak malu. Saya kalau berdoa dalam hati saya ada yang kotor, piktor, mata keranjang, nonton sesuatu kok terpikat, jujur. Hari ini saya kehilangan sukacita, kesel. Kenapa? Tetangga baru beli mobil. Oh itu ada iri hati, saudara harus jujur, nggak usah malu. Tangkap ini ya. Doa dengan kejujuran, apa yang ada dalam hatimu, saudara doa dengan kejujuran, nggak usah malu. Dan saudara tidak usah malu ketika berdoa di lingkungan bukan orang-orang Kristen. Dulu saya seperti itu, kalau mau berdoa lihat kiri kanan dulu, tutup pintu di toko saya. Supaya pada pergi dulu baru saya berdoa. Ada gak orang yang modelnya seperti saya dulu? Ada? Mangut-mangut kalau ada? Ada kan? Saya dulu seperti itu. Boleh dikeluarkan dulu ya ayatnya. Oh nggak ada di sini. Jadi jangan malu untuk berdoa. Apalagi ada seseorang minta didoakan, saudara malu menyebut nama Tuhan Yesus. Ada nih seperti ini ya. Waduh, tangannya kenapa tuh begitu? Kelihatannya mungkin parah. Ya udah, saya udah serahkan saja. Dia nggak bilang serahkan kepada Tuhan Yesus loh. Serahkan aja sama yang di atas. Sebut Tuhan Yesus aja susah. Dulu saya seperti itu. Sebut Tuhan aja mungkin agak seperti apa gitu ya. Udah serahin aja sama yang di atas. Saudara nangkep ini? Jadi saudara nggak perlu malu untuk berdoa di lingkungan orang yang bukan Kristen. Kalau saudara tiba-tiba, ya Pak Hendy doa makan di lingkungan bukan orang-orang Kristen. Bagaimana Pak? Doa mantap, apa doanya suaranya kecil, sayup-sayup? Apa dengan lantang?
Nah itu ya, tidak malu. Kenapa? Karena ada kerendahan hati, ya. Kerendahan hati apa sih? Orang yang tidak malu mengakui kelemahannya dan kekurangannya. Jangan malu untuk berdoa. Ketika kita berdoa, kita sedang mengakui keberadaannya di dalam kehidupan kita. Saudara kalau telepon Jokowi, atau Jokowi telepon saudara, "Widih, Presiden Jokowi," jujur ya, saudara langsung masuk ke WC, "Ya ada apa Pak Jokowi?" Atau saudara teriak-teriak, saudara akan speaker on, bangga. Kenapa lu ketawa-ketawa dan ngomongnya keras-keras, mengganggu suasana di tempat ini? Pak Jokowi lagi telepon. Betul nggak? Ada kebanggaan, apalagi ini raja di atas segala raja, ya. Oke. Nah, keempat, keluarkan ayat 8, tetap ya. Doa berdasarkan status, artinya saudara harus tahu status saudara apa. Maka tadi saya katakan, Tuhan mengajarkan satu doa, yaitu doa Bapa kami, ya. Status saudara apa? Saudara itu anaknya. Artinya saudara harus memanggil Tuhan itu apa? Bapa. Jadi kalau doamu langsung Tuhan, itu enggak sah menurut doa Bapa kami. Pak Hendy ya? Udah punya anak, Pak? Anak paling kecil umur berapa? Hah? 16. Namanya siapa, Pak? Siapa? Graciela. Coba anaknya satu hari berkata begini. Panggilannya apa, Pak? Papi. Dia panggilnya begini, "Tuanku yang agung, yang mulia, yang terhormat, Bapak Hendy. Saya lapar, mau minta makan." Ada jarak gak? Pak Hendy maunya apa? "Pi, lapar." Panggil Bapak. Jadi saudara juga harus begitu ya, panggil Bapak. Oke? Kelima adalah doa berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Ayat 8b, masih tetap ya ayat 8. Tuhan selalu menjawab kebutuhan kita, tetapi tidak selalu menjawab keinginan kita. Jadi poin kelima adalah doa berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan. Tangkap ini, artinya ketika saudara berdoa, cek dulu, doamu ini kebutuhan atau keinginan. Makan itu kebutuhan, makan itu keinginan, ya. Kita baca ya, ayat B-nya. Namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diinginkannya. Amin. Diperlukannya. Saudara sini cermat ya, atau malas jawab saya kali ya. Diperlukannya. Saya kasih cerita. Satu hari ada seorang gadis, rambutnya keribo, hitam, giginya tonggos, hidungnya pesek, pendek. Udah dapat gambaran? Kita julukin aja, gadis buruk lupa. Ya. Satu hari dia ikut KKR, dan pendeta itu menyampaikan satu firman, firmannya berkata, tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Wah, dia dibangkitkan imannya. Akhirnya dibuatlah satu altar call, maju yang mau didoakan. Nah, gadis buruk rupa ini maju ke depan, minta didoakan. Setelah hamba Tuhan itu turun dari mimbar, doakan satu-satu. Giliran si gadis buruk rupa ini, pendeta itu berkata, "Nak, kamu mau apa? Minta didoakan apa?" "Begini Pak Pendeta, doakan saya supaya rambut saya lurus seperti gadis Sanslik. Putih, tinggi, gigi saya rata seperti senyum Pepsodent, dan hidung saya mancung." Pendeta diminta doa seperti itu bagaimana? Bingung dia. Waktu lagi bingung begini, kan si gadis ini menangkap pesannya tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu yang menguatkan iman dia, karena pendeta yang khotbah, ya ayat ini dipakai. Lagi bingung-bingung begini, si
Gadis buruk rupa itu berkata, Pak Pendeta, bukankah tiada yang mustahil bagi orang yang percaya? Amin Pak Pendeta. Masa Pak Pendetanya nggak bilang nggak amin? Ya amin, lah itu saya mintanya itu. Wah dia keringat dingin tuh si pendetanya. Pusing dong, mintanya seperti tadi lu, bisa nggak terjadi? Akhirnya si pendeta itu minta hikmat, hamba mohon Tuhan Yesus jangan membuat hamba malu. Ya, gadis ini minta seperti itu, imannya dibangkitkan oleh karena firman yang saya sampaikan. Tiba-tiba dia mendapat hikmat, Tuhan tuh baik. Akhirnya ditanya kepada gadis buruk rupa itu, nak, kamu minta rambut kamu lurus seperti gadis sanslik, giginya rata, hidungnya mancung, putih tinggi semampai jadi cantik. Emang kebutuhan kamu apa? Begini Pak Pendeta, saya itu naksir dengan pemain keyboard di gereja yang namanya Joni. Jadi dia cantik, keinginannya, kebutuhannya apa? Si Joni. Oh seperti itu, mantap kata Pak Pendeta itu ya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Si gadis buruk rupa itu berkata apa? Amin, amin, amin. Yuk kita berdoa. Dia berdoa seperti ini nih Pak Pendetanya. Bapa kami yang dalam surga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah hatinya Joni. Terjadi mujizat. Si Joni itu kalau lihat gadis-gadis yang ya rambutnya panjang terurai rapi, putih tinggi. Dia nggak berbunga-bunga. Tetapi ketika dia lihat si rambut yang kribo, pendek, giginya rada ke depan, pesek, hatinya bisa berbunga-bunga. Terjadi mujizat. Keinginan dari gadis ini adalah cantik. Kebutuhannya apa? Si Joni. Kalau Tuhan iseng tuh memenuhi kebutuhan keinginan daripada si gadis buruk rupa ini, itu bisa kacau balau. Omong kosong aja nih, dibikin cantik nih, sesuai dengan keinginannya ya. Joni itu udah gak masuk hitungan. Yang masuk hitungan itu, maaf ya Pak, pakai Pak Hendy. Pak Hendy, tapi itu kan suami orang. Sudah nangkep ini? Saya pikir cukup ya sampai di sini ya. Jadi itu, sudah harus punya 5 poin. Pemain musik boleh? DJ. Saudara bisa melakukan 5 poin itu, saudara perlu Roh Kudus. Ayat 14-nya boleh ditampilkan. Aku berkata kepadamu, ayat 14 ya. Maaf. Lukas tadi ya. 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara perlu Roh Kudus. Ini kan gambaran Bapak mana jika anaknya minta roti diberi batu. Saudara harus bayangkan, saudara sebagai hati Bapak, punya hati Bapak, pasti saudara akan memberi yang terbaik buat anak-anaknya kan. Ternyata Roh Kudus itu hikmat. Saudara bisa melakukan 5 poin itu kalau saudara punya Roh Kudus yang menguasai hati pikiranmu. Saya undang saudara bangkit berdiri. Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Dengar doaku. Berilah berkat-Mu. Panggil Yesus. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Jawab doaku. Jawab doaku. Sekali lagi nyatakan dengan sungguh hati. Yesus,
Janganlah Tuhan lalui, jawab doa. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui, jawab doaku. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan Bapa kami yang baik dan setia, yang selalu menjawab segala seruan doa kami sesuai dengan kebutuhan kami. Dan kami percaya dengan kuasa firman-Mu, kami boleh diteguhkan kembali untuk kami tidak jemu-jemu untuk selalu berdoa. Berdoa yang berkenan dan terdengar oleh Tuhan. Kami percaya segala hal yang baik yang Kau kerjakan dalam hidup kami, Engkau kerjakan juga bagi hamba-Mu, Bapak Julius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kemurahan Tuhan, urapan baru yang daripada Tuhan selalu ada menyertai di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya, di dalam segala hal yang dikerjakan, dan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami bersyukur buat waktu yang Kau berikan dengan kuasa firman-Mu. Kami bukan hanya menjadi pendengar saja, tetapi kami boleh menjadi pelaku akan kebenaran firman-Mu. Sebagai tanda ucapan syukur, pagi ini kami juga mau bawa persembahan dalam rumah-Mu. Sucikan setiap uang yang kami persiapkan pada saat ini Tuhan, supaya berkenan di hadapan-Mu. Karena kami membawa persembahan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari. Pagi ini kita akan bawa persembahan dalam rumah Tuhan dengan amplop yang berwarna kuning dan biru. Tetap kita lakukan. Karena kenapa sih kok persembahan dari dulu kok 2 aja? Kita masih tetap untuk mempersiapkan pembangunan di ruang atas. Kita rindukan nanti ruang atas segala saat ini sudah direnovasi. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, oh renovasinya kayak apa sih di atas, boleh lihat. Tapi nanti kita akan jebol ke sebelah supaya nanti kita persiapkan, kita nabung ya, kita nabung dikit demi dikit ya, demi kelangsungan pekerjaan Tuhan yang di GBI Katariso. Kita akan bawa persembahan kita, sebelah kanan akan bawa sebelah kanan, sebelah kiri saya akan bawa sebelah kiri. Kita naikkan pujian dalam Tuhan. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus juru selamatku. Bersama Yesus juru selamatku. Tuhan memberkati seluruh persembahan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan berkati. Kita saksikan warta jemaat GBI Katariso. Shalom Jemaat GBI Katariso, kiranya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Warta Jemaat edisi Minggu ini tanggal 29 Januari 2023. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan lewat bank, silakan mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Katariso.
Selain itu, jemaat juga dapat memberikan persembahan ke rekening digital lainnya dengan cara menggunakan scan QR barcode atas nama GB Katarizo yang telah disediakan. Ibadah anak atau Katarizo Kids diadakan setiap hari Minggu jam 9.15 pagi. Mari Bapak Ibu membawa putra-putrinya untuk hadir di ibadah anak yang diadakan secara onsite bertempat di gereja lantai 2. Mari hadirilah ibadah terobosan doa dan puasa diadakan Rabu depan tanggal 1 Februari 2023 jam 19.30 malam. Ibadah diadakan hanya secara onsite atau tatap muka bertempat di gereja. Sedangkan ibadah DKP perdana atau doa komitmen pelayan akan diadakan Sabtu depan tanggal 4 Februari 2023 jam 5.30 pagi. Ibadah hanya diadakan secara onsite bertempat di gereja. Bagi kaum muda-mudi, mari hadirilah ibadah pemuda remaja yang diadakan setiap hari Sabtu. Ibadah diadakan secara tatap muka jam 6 sore bertempat di gereja. Mari persiapkan diri kita untuk datang beribadah di ibadah raya minggu depan tanggal 5 Februari 2023 jam 7 dan jam 9:15. Diadakan secara onsite di gereja, ibadah disertai dengan adanya perjamuan kudus dan pengembalian persepuluhan. Selamat buat jemaat yang berulang tahun minggu ini. Yang pertama, Saudara Hardi, Ibu Liliani Wati, dan Bapak Kreza Januar. Panjang umurnya, sehat badannya, dan kuat imannya di dalam Tuhan. Demikianlah info gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas seluruh pelayan yang melayani minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Diingatkan kembali untuk hari Sabtu para pelayan ada doa komitmen pelayan jam 5:30 pagi ya. Baik Bapak Ibu, tidak ada pengumuman lain, saya undang bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, kalau pagi ini kami boleh datang beribadah kepadamu. Suatu kesempatan yang indah Tuhan kalau kami boleh bersekutu dengan-Mu Tuhan, karena kami mengasihi Engkau, Raja di atas segala raja. Bahkan untuk hari ini Tuhan kami belajar firman Tuhan, bagaimana supaya kami terus bertekun di dalam doa-doa kami Tuhan. Bagaimana supaya Tuhan berkenan atas doa yang kami bawa. Ketika kami bawa doa kami dengan segala pengorbanan kami bawa doa kami dengan kerendahan hati dan dengan segala kemurahan yang Tuhan berikan. Bahkan kami juga mau berdoa sesuai dengan kebutuhan yang kami perlukan. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah membawa berkat buat kami Tuhan pada pagi ini. Biarlah urapan Allah terus turun atas hidupnya Tuhan, menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Bapak, kami juga saat ini berdoa buat rekan-rekan kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami berdoa buat Saudara Hardi, Ibu Liliani Wati, dan juga Bapak Yuhok. Panjang umurnya Tuhan, kesehatan Tuhan berikan, masa depan yang penuh pengharapan Tuhan berikan juga buat kehidupan mereka. Semakin hari boleh semakin menjadi pribadi yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Berkati juga Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang mengambil bagian pada minggu ini. Semua tidak terkecuali Tuhan. Kami percaya biarlah api Roh-Mu Tuhan terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Kami boleh melayani Tuhan dengan kesungguhan hati kami, tetap setia melayani Engkau Tuhan. Berkat akan tercurah buat kehidupan kami berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, berdoa juga buat bangsa dan negara kami Indonesia, tanah air kami Tuhan. Kami percaya kalau kami boleh ada di Indonesia, dalam semua rencana Tuhan, bagian yang kami ada Tuhan untuk memberkati bangsa kami. Oleh sebab itu hari ini kami berdoa Tuhan buat Bapak Presiden kami beserta dengan jajarannya, semua pemimpin yang ada di pemerintahan pusat, bahkan sampai kepada pemerintahan daerah sekalipun Tuhan. Kami bawa pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmat Allah turun atas hidup mereka Tuhan, bekerja, bertanggung jawab atas segala yang telah dipercayakan kepada mereka Tuhan, membawa bangsa ini menjadi negara yang lebih maju lagi, membawa keadilan buat masyarakat Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa juga buat segala bencana malapetaka Tuhan, baik perpecahan yang terjadi, kami semua kami halau Tuhan, kami percaya Tuhan Kau melindungi bangsa ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat ini juga Tuhan kami mau mengakhiri ibadah kami, biarlah kami mau pulang dengan bawa berkat daripada Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku, siapkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah segala berkat ini ke atasmu melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati kita semua. Tuhan berkati.